Kita akan cermati ada beberapa saham yang cukup atraktif ini terkait dengan update emiten. Pak Franky, kita akan sampaikan terlebih dahulu kepada pemirsa IDX Channel. Pemirsa, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, kita akan masuk ke dalam emiten update di mana PT Modern Land Realty Tbk dengan kode sahamnya MDLN harus menelan pil pahit, di mana bisnis retailnya kini bermasalah karena berakhir dengan peringkat jang dan utang yang berlimpah. Bahkan pada akhir pekan, harga sahamnya mendekati angka 50. Pemeringkat Efek Indonesia atau Pevindo telah menurunkan peringkat PT Modern Land Realty Tbk dan obligasi menjadi triple B- dari sebelumnya triple B. Itu artinya obligasi Modern Land berada pada kategori jang atau sampah. Hal ini karena risiko pemberian kembali surat utang pada bulan depan. Akibatnya, surat utang MDLN yakni obligasi berkelanjutan 1 2015 seri B menjadi salah satu obligasi yang ratingnya dipangkas. Selain itu, Modern Land pada tanggal 7 Juli 2020 memiliki obligasi jatuh tempo senilai 150 miliar rupiah. Modern Land juga memiliki obligasi dolar Amerika Serikat senilai 150 juta US dollar yang akan jatuh tempo pada Agustus 2021. Sebenarnya pendapatan PT Modern Land Realty Tbk cenderung stabil selama 4 tahun terakhir. Namun sayangnya laba bersih perusahaan terus anjlok. Anjloknya laba bersih dalam 3 tahun mungkin turut menggambarkan kondisi harga sahamnya saat ini. Bursa Efek mencatat pada perdagangan Jumat akhir pekan lalu, harga saham MDLN berada di angka 52, mendekati level terendah di pasar saham. Berbagi sumber untuk IDX Channel. Baik, pemirsa, berikutnya kita akan cermati secara fundamental bagaimana dengan kinerja dari Modern Land. Selengkapnya bisa Anda saksikan kembali di layar televisi Anda. Kita akan lihat bagaimana dengan pergerakan sahamnya, kemudian bagaimana juga dengan PE ratio yang dimiliki oleh MDLN. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, di mana harga saham Modern ini mendekati angka 50 dan mendapatkan rating jang dari Pevindo. Kinerja secara year to date masih positif sekitar 75% di level 52, sementara di DR-nya sekitar 141%, kemudian PE ratio minus 1,02%, asetnya sekitar 17 triliun rupiah dan liability 9,95 triliun rupiah. Itu dia update dari Modern Land Realty Tbk dengan kode sahamnya MDLN. Ya, kita beralih ke informasi emiten update berikutnya, pemirsa, di mana PT Unilever Indonesia Tbk menutup sementara pabriknya yang berada di Cikarang, Jawa Barat. Alasannya ada beberapa karyawannya yang teridentifikasi positif virus corona atau COVID-19. Ya, penghentian operasional dilakukan sejak 26 Juni 2020 menyusul diterimanya laporan mengenai beberapa karyawan di bagian engineering terkonfirmasi positif virus corona. Dikutip dari kata data, Direktur Corporate Affairs Unilever Indonesia, Sancoyo Antarikso, mengatakan penghentian sementara operasional pabrik ini tidak mempengaruhi pasokan produk kepada konsumen, sebab stok produk Unilever Indonesia yang ada di gudang milik perusahaan maupun distributor masih mencukupi. Ya, berikutnya kita akan cermati bagaimana kinerja dari fundamental Unilever. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ya, kita akan lihat bagaimana performa secara fundamental dari Unilever yang menjadi defensive stock bagi para investor. Kinerja year to date mengalami pelemahan, kemudian net profit di kuartal 1 2020 1,86 triliun rupiah, sementara PE ratio 40,5 kali, ROE-nya 103%, ROE 34,5% dan market cap mencapai 301 triliun rupiah. Itu dia update emiten yang akan kita bahas kembali bersama dengan analis. Ya, Pak Franky. Selamat, ya Pak Fas. Ya, Pak Franky, tadi sudah disampaikan ada 2 emiten update begitu, Modern Land, kemudian Unilever. Karena kita tahu juga dari sisi Modern Land ada beberapa sentimen negatif kaitannya dengan pergerakan sektornya. Kita akan review untuk Modern Land sendiri. Analisis Anda bagaimana? Modern Land itu cukup menarik ya sebenarnya. Tapi begini, kita perlu yang negatifnya dulu mungkin ya. Oke.
Dan Moody's baru ini ya menurunkan peringkat utangnya MDLN karena di tahun 2020 ini kan, di tahun depan diperkirakan Modern Land akan mendapatkan cash flow sebesar 1 triliun. Yep. Masalahnya adalah di tahun 2021 MDLN juga mempunyai surat utang yang akan jatuh tempo 150 juta US dollar atau sekitaran 2,2 triliun. Nah, kalau kita lihat saat ini cashnya Modern Land sekitaran 180 triliun. Yes. Dan kalau misalnya pendapatannya akan diterima itu 1 triliun, artinya kan kira-kira punya 1,2 triliun. Sedangkan beban obligasinya yang akan jatuh tempo di 2021 adalah 2,2 triliun. Jadi ada shortfall 1 triliun. Nah, di hal inilah yang menyebabkan investor menjadi nervous, menjadi agak sedikit khawatir. Makanya harga saham Modern Land jadi turun. Tapi secara sektoral, apakah memang terkena dampak dari COVID-19 sendiri ya? Meskipun secara kinerja fundamental mungkin ada nilai positif yang bisa disampaikan ini Pak Franky. Iya, kalau secara sektoral memang dapat dikatakan masih terdampak oleh ini ya, karena kan permintaan akan lahan dari residential estate, dari industrial estate juga ikut menurun. Nah, itu yang menyebabkan Modern Land turun. Tetapi kalau kita lihat secara valuasi, kalau misalnya contoh terjadi shortfall, apa yang bisa dilakukan Modern Land? Kalau kita lihat land banknya cukup besar. Land bank Modern Land di laporan keuangan kuartal pertama ada 5 triliun. Bisa saja mereka menjual land bank, contoh. Bisa saja mereka right issue dan bisa saja mereka jual obligasi. Hanya saja kalau mereka jual obligasi, cost of fund-nya akan tinggi karena peringkat utangnya diturunkan. Rekomendasi Anda untuk MDLN, apakah masih bisa mengambil posisi beli saat ini atau sebaiknya di hold dulu? Menurut saya kalau investor mau membeli boleh, tetapi tentunya jangan dengan kas yang besar. Maksudnya jangan dengan porsi yang besar dari portfolio. Jangan full power begitu ya. Jangan full power, betul, jangan full power. Baik, tapi lebih kepada untuk trading jangka pendek saja atau bisa menengah panjang sebenarnya kalau kita bicara mengenai sektor properti seperti MDLN? Kalau misalnya sektor properti seperti MDLN, menurut saya dengan harga valuasi yang sudah rendah seperti ini, Anda mungkin boleh saja mengambil contoh 3% dari portfolio Anda, 5% dari portfolio Anda, taruh di MDLN, taruh dalam jangka panjang. Karena jika MDLN berhasil menyelesaikan obligasinya dengan baik, harganya bisa naik sangat tinggi, kira-kira seperti itu. Itu dia untuk MDLN ya. Jadi sebaiknya hanya sekitar 3 sampai dengan 5% saja dari dana yang dimiliki untuk masuk ke dalam posisi beli di MDLN, begitu Pak Franky ya? Betul. Kalau Unilever bagaimana menurut Anda? Kalau Unilever itu adalah capital efficient company, di mana return on equity-nya aja tadi dari IDS Channel juga dibilang ya 100% ya, betul, 100% lebih. Jadi kalau Unilever adalah saham mahal yang memang pantas mahal. Hanya saja saat ini kan terjadi kasus COVID di salah satu divisi engineering-nya. Tetapi kalau kita lihat berkaca pada pengalaman yang sama yang terjadi di HMSP, harga HMSP tidak turun terlalu jauh sebenarnya. Jadi menurut saya Unilever adalah saham yang baik.